Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Judul renungan kita pada hari ini adalah kesempatan dan persiapan. Ketika hendak menghadapi sebuah pertandingan, seorang atlet berkata, "Semoga keberuntungan berpihak pada saya." Ucapannya didengar sang pelatih dan kemudian menegurnya, "Kamu hanya mengharapkan keberuntungan? No. Kamu memerlukan kesempatan dan persiapan. Sekarang kesempatan sudah datang. Maka tugasmu hanyalah melakukan persiapan supaya dapat bertanding dengan maksimal." Keberuntungan tidak dapat diciptakan. Karena itu mengharapkan keberuntungan bukanlah solusi yang baik. Namun berbicara tentang keberuntungan, sesungguhnya tidak ada hal di dunia yang dapat mengalahkan keberuntungan seorang Kristen. Kurang beruntung apa manusia yang berdosa yang menerima anugerah keselamatan dari Allah? Bukankah ini merupakan kesempatan emas yang tidak boleh kita lewatkan? Karena itu tinggal satu saja bagian yang perlu kita kerjakan, yakni bersiap diri. Berjaga-jaga supaya keberuntungan dan kesempatan kita jangan lalu begitu saja. Keberuntungan dan kesempatan dari Tuhan perlu ditindaklanjuti dengan iman, pengharapan, kasih, dan pengharapan. Sebab tugas kita bukanlah mempermasalahkan soal waktu kedatangannya. Soal waktu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah merawat kesempatan dengan setia dan selalu waspada. Berjaga-jaga. Bersiap diri setiap saat, supaya pengharapan kita tidak goyahkan. Kita harus setia membangun iman yang hidup, berpihak pada kebenaran, hidup dalam kasih, memiliki hati yang tenang dan sedia melayani. Karena kesempatan dan keberuntungan terbesar, ini bisa saja terlepas dari genggaman kita, jika kita menjadi lengah. Sikapi dengan bijak kesempatan yang Tuhan tawarkan, supaya kita jangan menyesal ketika kesempatan tidak datang dua kali. Pembahasannya seperti ini, terjebak oleh hal yang tidak penting sehingga mengabaikan sesuatu yang lebih penting. Oke, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopong pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh kesempatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Oke, satu ya. Kegemaran untuk memprediksi kapan Tuhan datang. Nah ini ada banyak orang-orang Kristen yang suka sekali ya ngeramal kapan Tuhan Yesus datang. Bahkan berkali-kali ngeleset, tetap saja diulangi ramalan-ramalan itu. Nah ini contohnya ada yang kelompok Adventist di Amerika ya. Perhitungan soal kiamat terbilang sering. Pertama, kelompok ini ngomong gini ya. Percaya kiamat akan terjadi tahun 1853-54. Ternyata salah. Namun itu tidak menghentikan perhitungan oleh kelompok ini. Seorang pemimpin kelompok ini namanya Jonas Bendel berkata kiamat akan terjadi tahun 1874. Salah lagi. Lagi-lagi terbukti kiamat tidak kunjung tiba. Namun kelompok ini tidak segera bubar sekalipun ada yang hengkang. Salah satunya yang bernama Russell, yang tahun 1876 berpindah ke kelompok Adventist lainnya di bawah pimpinan Nelson H. Barbour. Di sini Barbour juga bernubuat akan mengatakan bahwa kiamat tahun 1878. Salah meneh. Dan kita yang hidup di tahun 2011 itu tentu saja tahu. Tapi tahun 2011 ini saya mengutip artikel yang saat ditulis ini tahun 2011 ya. Tentu saja renungan ini dibuat tahun 2022 ya. Nah, kita yang hidup tahun 2022 juga tahu
bahwa ramalan tentang nubuatan ini sudah palsu semua. Sekarang itu masih ada kok dunianya, enggak dunia kiamat kok. Kan seperti itu. Jadi ini sebuah kisah nyata ya, perhitungan yang bolak-balik keliru. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan ada yang keluar ya. Namanya Russell. Nama lengkapnya itu Charles Taze Russell. Tahun 1852 sampai 1916. Lahir 16 Februari di Allegheny, daerah Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Russell lahir dari keluarga Kristen kaya yang berlatar belakang gereja Presbyterian. Nah, imamat 26 ayat 18. Nah, dia tuh kok tiba-tiba ngomong imamat? Ya, dia nih cara dia menghitung ya. Ini cara dia menghitung nih saya jabarkan ya. By the way, Charles Taze Russell ini pendiri Saksi Yehova. Ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Dia ngambil imamat 26 ayat 18. Saya bacakan, dan jikalau kamu dalam keadaan yang sedemikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Saudara, imamat 26 ayat 18 ini berbicara tentang kedegilan seseorang ketika melakukan dosa berkali-kali sehingga Tuhan itu gerah dan yang akan ingin menghajarnya 7 kali lipat. Nah, terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan ya. 7 kali lipat itu kemudian sama dia itu diartikan, oh ini sama dengan 7 masa. Kita bingung ya. Tiba-tiba dia ngambil di Wahyu pasal yang ke-12 ayat 6 sampai 14. Ngomong gini. Perempuan itu lari ke gunung, di mana di situ disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari lamanya. Ya. Terus kemudian ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya dia terbang ke tempat di padang gurun di mana dia dipelihara, jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi, ayat 6 dan ayat 14 ini berbicara hal yang sama ya. Artinya dia dipelihara oleh Tuhan jauh dari musuhnya yaitu ular. Nah kemudian orang menyandingkan 3,5 masa di ayat 14 dengan 1260 hari di ayat 6. Maka akan didapat persamaan bahwa 1260 hari sama dengan 3,5 masa. Artinya 1 masa sama dengan 360 hari. Ya toh? 12 bulan kali 30 hari. Jadi diartikanlah 1 masa itu sama dengan 1 tahun. Nah kalau 1 masa sama dengan 1 tahun, terus 7 kali lipat sama dengan 7 masa, maka 7 tahun itu sama dengan 7 dikali 12 kali 30. Sama dengan 2520 hari. Nah kemudian berlanjut lagi. Perhitungannya Saksi Yehova nih ya. Pendiri Saksi Yehova nih. 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan 1000 hari. Seperti 1 hari. Nah, terus dia menyamakan antara hari dan tahun. Terus tiba-tiba 2520 hari sama dengan 2520 tahun. Terus kemudian dia ngomong, Yerusalem sebagai gambaran kota Allah itu dianggap dihapuskan atau mengalami penghancuran yang besar-besaran ketika di tangan Babel tahun 606. Nah, kalau kita lihat diagram ini ya, tahun 606 sampai 0 Masehi, kemudian dari 0 Masehi sampai 1914, ini jumlahnya adalah 2560 tahun. Yang seperti masa tadi loh. Kan Tuhan akan menghukum cuma 7 kali masa karena dosamu toh. Jadi ketika masa penghakiman ini sudah selesai, maka titik di mana masa penghakiman ini sudah selesai, maka ini adalah akhir zaman. Begitu katanya daripada Charles Russell. Yang terbukti ngawur. Buktinya tahun 2022 sampai sekarang, dunia masih ada, Tuhan Yesus belum datang. Oke, mari kita lihat. Itu adalah salah satu contoh perhitungan-perhitungan yang ngawur. Ada yang lebih penting daripada sekadar perhitungan kedatangan Tuhan Yesus. Ayat 3 ya. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Seperti seorang perempuan hamil ditimpa sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Maksudnya ayat 3 ini apa sih? Gini ya,
Apabila mereka mengatakan mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang berdosa. Orang berdosa yang bagaimana? Orang berdosa yang nganggap semua ini sing sekarang tampak mata itu baik-baik saja, damai-damai saja, aman-aman saja. Jadi artinya orang berdosa itu poinnya adalah meremehkan akibat daripada dosa. Mereka berkata pada diri sendiri, aman, it's okay. Tuhan tidak akan bertindak apa-apa terhadap kehidupan mereka. Jadi mereka bebas berbuat dosa. Tetapi satu hal yang penting sekali. Seseorang bebas untuk berbuat dosa. Bebas sakarep-karepmu dosa nih. Tapi mereka tidak bebas untuk menanggung konsekuensinya. Betul ya? Saudara tahu, mungkin ada banyak orang tahu ini. Pasti tahu ya prinsipnya ya. Ada orang mau bunuh siapapun. Bunuh. Tetapi konsekuensi logis dari kamu bunuh orang, itu adalah apa? Kamu akan dihukum. Itu konsekuensi logisnya. Kamu tidak bisa seenaknya tembak orang itu terus kemudian lolos. Loh, konsekuensi daripada perbuatanmu itu yang mengikat kamu. Ini ya, entah itu baik, entah itu buruk. Sekali lagi ya, konsekuensi daripada setiap perbuatanmu, itulah yang mengikat kamu. Entah itu baik, entah itu buruk. Ya, nah ini kepastian dari mereka yang menanggung hukuman, itu sama pastinya dengan orang perempuan hamil. Nah, kok tiba-tiba cerita seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Karena gini ya, hamil dengan sakit bersalin, itu adalah sesuatu yang sifatnya pasti. Ingat ya, ini konteks zaman dulu. Zaman dulu belum ada dibius. Jadi jangan sampai ngomong, loh, sekarang bisa saya bersalin ini tidak sakit ya bisa dibius. Misalkan seperti ini. Beda ya. Tolong diperhatikan konteksnya. Ini konteks zaman dulu. Jadi menafsir itu harus memperhatikan konteksnya. Saudara perhatikan frasa ya. Mereka, orang-orang berdosa itu ya, pasti tidak akan luput. Tidak luput dari apa? Tidak luput dari kebinasaan. Saudara kalau dikaitkan dengan ayat 1 dan 2 yang di atas, mendingan ya, jadi orang Kristen tuh ngurusi orang-orang yang kayak gini loh, sing pasti binasa nih. Daripada ngurusi hitung-hitungan kapan Tuhan Yesus akan hadir di dunia ini. Jadi lebih penting ngurusi orang yang pasti binasa, daripada ngurusi hitung-hitungan Tuhan Yesus yang memang tidak pasti, dan memang tidak mungkin untuk diketahui. Buat apa ngurusi sesuatu yang memang tidak mungkin diketahui? Itu kan buang-buang waktu. Jadi bagaimana kita menafsirkan ayat ini ya? 1, 2 sama ayat yang 3 ini ada connection-nya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas ayat 4 ya. Apakah mengetahui kapan kedatangan Kristus Yesus itu sangat penting sih? Ayat 4 kita baca ya, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Orang yang hidupnya tidak dalam kegelapan, memiliki sikap yang berbeda dengan orang-orang yang ada di ayat 3. Orang-orang yang ada di ayat 3 itu orang-orang dunia yang meremehkan konsekuensi dosa. Dan menganggap bahwa dunia ini baik-baik saja. Dengan berdosa pun dianggap baik-baik saja. Tapi saya beritahu ya, dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ya, dunia ini sedang tenggelam dengan keberdosaannya. Sehingga jangan pernah berpikir bahwa everything is gonna be okay bagi orang yang masih belum percaya kepada Kristus. Kita sebagai orang yang percaya memang tidak perlu khawatir. Sekalipun kita tidak mengetahui kapan persisnya Tuhan itu datang. Kenapa kok orang percaya itu tidak perlu khawatir? Walaupun orang itu tidak mengetahui kapan Tuhan Yesus datang. Analoginya gini ya, sama kayak misalkan orang kerja. Orang kerja itu mau diawasi atau nggak diawasi, selama yang dilakukan kerjaannya itu benar, maka pekerja ini tidak akan takut. Kapanpun bosnya datang, atau bahkan sang pemilik perusahaan pun datang untuk melihat pekerjaannya, tidak perlu takut. Dia tidak perlu tahu ownernya datang kapan, dia tidak perlu tahu bosnya mau datang kapan. Yang dia perlu tahu adalah dia harus melakukan pekerjaannya sesuai prosedur yang sudah disepakati bersama. Itu yang perlu tahu. Lah kadang-kadang orang-orang Kristen ini pengen menjadi pekerja yang mau sok tahu. Yaitu pengen tahu
kapan ownernya datang, kapan bosnya datang. Tetapi fokus perhatiannya tidak bekerja sesuai dengan SOP yang sudah disepakati. Mengerti ya maksudnya ya? Jadi, artinya begini. Selama kita bekerja sesuai dengan SOP yang sudah disepakati, tidak mengetahui kapan bos datang, itu bukanlah suatu ancaman. Betul ya? Nah, kalau diterapkan dalam kehidupan rohani gini ya. Jadi bagi orang benar, sebenarnya ketidaktahuan mereka akan kedatangan Yesus itu bukanlah suatu problem yang besar. Itu yang harus kita ketahui. Gitu ya. Nah, ayat 5 ya, surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Ini status kita ya. Ditegaskan lagi ya, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, segala apa yang kita perbuat itu tak perlu adanya yang disembunyikan atau ditutup-tutupi seperti yang terjadi pada anak gelap atau anak malam. Betul nggak? Saudara, kalau kita baca ya, dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2-3 ya, kita baca ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara perhatikan baik-baik ya. Dapat dibaca oleh siapa? 1 orang, 2 orang, 3 orang? Enggak. Kamu tuh surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 3 ngomong gini. Karenalah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kamu adalah surat Kristus, bukan sembarangan surat yang dibaca oleh orang, bukan. Tapi kamu adalah surat Kristus. Berarti hidupmu itu mewakili Kristus. Kalau hidup kita itu diumpamakan surat, maka ketika orang lain membaca kehidupan kita, maka orang lain akan melihat Kristus. Apakah sudah seperti itu hidup kita? Sehingga ketika orang lain membaca kehidupan kita, orang lain bisa tertarik kepada Kristus. Jadi dari sini kita melihat ciri khas daripada orang benar, yaitu kehidupannya itu tidak ditutup-tutupi, karena kehidupannya itu bagikan surat yang bisa dibaca oleh semua orang dan menjadi kesaksian bagi Kristus. Ayat 67 ya. Apakah aktivitas kita sudah berguna di mata Allah? Nah, ini penting ya. Soalnya gini ya, ayat 6 ngomong nih. Sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain. Saudara, orang baca ini pertama bingung ya. Loh, tidur itu dosa dah. Kok nggak boleh? Janganlah kita tidur. Nah, maksudnya gini ya. Bukan berarti tidak boleh melakukan aktivitas tidur, ya toh. Nah, terus maksudnya ayat ini apa? Maksudnya ayat ini itu gini ya. Kita tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif di mata Allah. Kenapa kok tidur itu tidak produktif? Karena gini ya. Sebenarnya poin penekanannya itu ada di ayat 7, ya. Sebab mereka yang tidur, apa? Tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Jadi artinya gini ya, aktivitas-aktivitas itu disandingkan dengan kata malam. Malam itu lambang kegelapan. Nah, jadi janganlah melakukan hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang melambangkan atau mewakili daripada kegelapan. Ya. Jadi yang penting itu bukan tidurnya atau mabuknya, bukan. Tapi prinsip umumnya yang harus kita ambil, yaitu jangan lakukan hal-hal yang mewakili iblis, kegelapan itu. Nah, sebaliknya, aktivitas produktif bagi Allah itu dilambangkan pada waktu siang. Itulah sebabnya di ayat 6 kan ada yang saya garis merah itu, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kira-kira orang berjaga-jaga dan sadar itu malam hari apa siang hari? Ya siang hari toh ya. Ya kecuali orang jaga malam ya. Ini ngomong yang normal ya, berjaga-jaga dan sadar itu siang hari. Karena nanti di ayat 8 dikatakan di penegasannya statusnya kita. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar. Loh, sadar ya, sadar diulangi lagi. Tadi kan sadar. Ini loh. Jaga-jagalah dan sadar. Ya. Berbaju sirahkah iman dan kasih, berketompongkan pengharapan keselamatan. Ini ciri khas daripada orang-orang siang, produktif bagi kerajaan Allah. Menjadikan iman dan kasih sebagai perlindungan hidupnya. Kok tahu? Nah ini,
baiklah kita sadar berbaju sirah. Nah, berbaju sirah ini maksudnya perlindungan ya. Berbaju sirah itu artinya melindungi daripada diri atau kehidupannya. Nah, jadi orang yang produktif bagi kerajaan Allah, yang pada waktu orang-orang siang ini karakteristiknya menjadikan iman dan kasih itu perlindungan hidupnya. Jadi hidupnya ini senantiasa dilingkupi oleh kasih dan iman. Sama seperti baju sirah itu melingkupi atau melindungi daripada tubuh kita. Jadi, bagaimana caranya menghadapi serangan-serangan iblis? Berbaju sirah iman dan kasih. Hal yang kedua, berketopongkan pengharapan keselamatan. Pengharapan keselamatan, jadi inilah yang menjadi andalan bagi orang-orang siang, yaitu apa? Pengharapan akan keselamatan. Sebaliknya ya apa yang jadi andalan orang-orang malam? Kesenangan duniawi, pemuasan hawa nafsu, memiliki tujuan jahat, menyingkirkan musuh-musuhnya dengan pembunuh misalkan, pokoknya jahatlah. Itu adalah orang-orang malam. Tapi orang-orang siang itu beda. Nah, bagaimanakah kita mengetahui kalau kita ini adalah kaum orang yang sudah diselamatkan? Saudara perhatikan ayat 9-nya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi ayat 9 ini salah satu ayat yang bernuansa predestinasi, yaitu keselamatan Allah menetapkan manusia, menentukan manusia diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi kita memang dari semula sesuai dengan Efesus 1 ayat 4 juga ditetapkan untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sedangkan ayat 10 itu menunjukkan dalam kondisi apapun, yaitu entah kita berjaga-jaga atau entah kita tidak terjaga atau tidur. Ya. Ini menunjukkan bahwa keselamatan itu Tuhan yang berperan. Tidak tergantung apakah engkau terjaga atau tertidur. Tidak tergantung itu. Tidak tergantung. Tapi selama engkau berada di dalam pegangan tangan Allah yang Maha Kudus, maka engkau akan diselamatkan. Ini keselamatan itu bergantung pada apa? Kasih karunia Allah. Tandanya bahwa seorang itu diselamatkan apa? Tandanya. Nah, tandanya ini ayat 10 bagian berikutnya ya. Kita hidup bersama-sama dengan Dia. Apa tandanya orang-orang diselamatkan? Kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jangan pernah kita menjalani kehidupan tidak bersama dengan Dia. Karena ketika kita tidak menjalani kehidupan bersama dengan Dia, kita cuma pilihannya berikutnya adalah menjalani kehidupan bersama dengan setan. Gitu ya. Jadi, bergantunglah kepada Tuhan, jalanilah hidup bersama dengan Allah. Hal yang berikut adalah dua aktivitas yang penting dari murid Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti memang yang kamu lakukan. Mengapa perlu dinasihati? Karena ada orang-orang yang lebih memusingkan hal-hal yang tidak penting seperti ngitung-ngitung kapan Tuhan Yesus datang. Nah, itu perlu dinasihati supaya fokusnya jangan ke sana. Karena kalau fokusnya ke sana terus sesuatu yang tidak penting, maka hidupnya tidak akan efektif. Poin yang kedua, saling membangunlah kamu. Hendaklah kita melakukan aktivitas layaknya sebagai anak-anak siang, menggunakan iman, kasih, pengharapan keselamatan sebagai roda penggerak dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah saling membangunlah kamu. Oke, renungan kita pada hari ini adalah sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.